Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar untuk menambah ilmu. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baiklah, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman, terutama yang sekarang sedang belajar bagaimana caranya dalam waktu 40 hari Allah Subhanahu wa taala meridui untuk mengabulkan hajat-hajat kita. Alhamdulillah, saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi kepada teman-teman semua, yang mana saya 1 tahun yang lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu yang alhamdulillah sudah saya praktekkan dan berhasil. Yang insya Allah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari guru-guru saya. Dari sejak tahun 2017 saya belajar kepada beberapa guru, dan alhamdulillah saya rangkum ilmu-ilmu guru-guru saya menjadi sebuah metode yang saya namakan metode keran air. Jadi teman-teman semua, ketika kita membuka keran, kita buka keran itu bisa hidup, bisa keluar airnya, bisa juga tidak. Apa yang menyebabkan tidak keluar air? Banyak. Dan kalau di rumah kita, yang pertama harus kita cek kita cek dari pangkalnya, dari sumbernya, yaitu meteran listrik. Kita cek meterannya hidup atau tidak, rusak, dalam keadaan rusak atau dalam keadaan baik. Selanjutnya kita lihat isi pulsanya, apakah ada isinya atau tidak. Selanjutnya ketika sudah ada pulsanya, kita lihat tombol on-nya, apakah tombolnya sudah dihidupkan atau belum. Kalau belum, kita hidupkan. Supaya apa? Supaya airnya bisa mengalir. Nah, setelah itu ngalir kemana harus ada tempatnya, yaitu tempat penampungan, tower air. Setelah kita tekan tombolnya, kita lihat tower airnya, apakah bocor atau tidak. Ukurannya kita lihat, apakah besar atau kecil. Dan selanjutnya, setelah kita yakin towernya ada isi air, kita lihat kerannya. Walaupun airnya penuh di tower, belum tentu keran langsung mengalir. Kenapa? Karena bisa jadi keran dalam kondisi tertutup, sehingga harus kita buka terlebih dahulu. Setelah kita buka, insya Allah air akan mengalir deras. Teman-teman semua di sini, air ini saya ibaratkan sebagai uang, sebagai rezeki yang berupa uang. Bisa juga teman-teman ibaratkan sebagai rezeki berupa kesehatan dan lain sebagainya. Maka ketika teman-teman melihat keran tidak ada airnya, sedangkan teman-teman butuh air, maka banyak dari teman-teman semua di sini mengambil jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Minta air. Minta air kemana? Ke tetangga misalnya. Minta airnya, kenapa? Air saya nggak ngalir. Nah, itu yang terjadi di kehidupan kita, teman-teman. Ketika teman-teman semua di sini memiliki keinginan untuk bisnis atau menginginkan sesuatu, ingin rumah, ingin mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Ketika teman-teman tidak memiliki uang yang cukup, ketika teman-teman tidak memiliki dana yang cukup, mengambil jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Yaitu pinjam uang. Padahal kalau teman-teman tahu ilmu ini, teman-teman nggak perlu pinjam uang. Teman-teman tinggal cek aja meterannya, pulsanya, tombolnya, towernya, dan dibuka kerannya, insya Allah air itu akan mengalir. Tapi banyak dari kita yang tidak memahami ini.
Sehingga insya Allah di sini kita sama-sama akan belajar, kita niatkan belajar. Ya. Saya harap teman-teman semua di sini mengosongkan gelasnya terlebih dahulu ya. Kosongkan gelasnya. Ilmu-ilmu teman-teman di sini saya yakin banyak sekali ilmunya. Untuk sementara ini dikosongkan dulu ya. Seolah-olah teman-teman ini sekarang anak SD yang tidak tahu apa-apa, sehingga bisa menerima apa yang akan saya berikan. Ya, sehingga bisa menerima apa yang saya berikan pada hari ini. Ya, saya akan buat ini singkat saja kesimpulan ya. Kesimpulan dari teman-teman semua yang sudah belajar dari materi 1 dan materi 7, bagaimana mengingatnya supaya dengan cepat ya, sehingga teman-teman bisa langsung amalkan. Yang pertama, ketika teman-teman sekarang dalam kondisi susah, banyak hutang ya, bisnisnya hancur, sakit atau sebagainya ya, yang teman-teman harus cek pertama meterannya, meteran listriknya. Teman-teman cek ya, apakah dalam kondisi rusak ataukah dalam kondisi bagus. Meteran listrik ini apa? Meteran listrik ini adalah meteran iman ya. Ini kunci utama teman-teman ya. Alhamdulillah banyak juga teman-teman yang sudah mengamalkan materi meteran listrik ini, maka langsung terbuka, langsung mengalir deras airnya ya, langsung lunas hutangnya, langsung mendapat bonus dari perusahaan dan lain sebagainya ya. Ada yang sembuh dari sakit, macam-macam ya. Jadi standarnya ini meteran listrik. Meteran listrik ini apa? Meteran listrik ini adalah meteran iman ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman yakin dengan kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah? Maka kalau teman-teman yakin ini, tidak hanya diucapkan, harus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Teman-teman cek. Apakah teman-teman ya, di hati teman-teman uang itu menggantikan Tuhan? Apakah pekerjaan itu menggantikan Tuhan? Apakah obat itu menggantikan Tuhan? Bagaimana kok bisa itu menggantikan Tuhan? Ya, seandainya kita berpikir kalau ada uang kita bisa senang, kita bisa bahagia, berarti uang itu adalah Tuhan. Seandainya kita yakin dengan uang bisa melunasi seluruh hutang-hutang kita, maka kita yakin uang itu adalah Tuhan. Apabila kita yakin dengan minum obat A ini pasti sembuh, maka obat ini menjadi Tuhan. Nah, silakan tanya teman-teman, apakah meterannya rusak atau tidak? Ya, kalau teman-teman merasa meterannya rusak, maka harus segera diperbaiki. Harus segera diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikannya? Teman-teman zikirkan ini sebanyak-banyaknya ya. 100 kali pagi, 100 kali malam ya. Teman-teman bisa buat sendiri, intinya kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Caranya adalah ketika misalnya teman-teman memiliki hutang, maka teman-teman zikirkan ini ya. Ikuti ya teman-teman ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya uang, bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya tidak bisa melunasi hutang-hutang saya tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diulangi ya, sesungguhnya uang, pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya tidak dapat melunasi hutang-hutang saya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, hutang kita bisa lunas ya, tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa bisnis, semua itu bisa lunas, dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi teman-teman silakan zikirkan sebanyak-banyaknya ya. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa bisnis, dengan izin Allah, Allah bisa, dengan kehendak Allah, Allah bisa melunasi seluruh hutang-hutang teman-teman semua. Allah bisa melunasi seluruh hutang-hutang kita. Alhamdulillah teman-teman di grup yang sudah mengamalkan ini banyak yang langsung membuktikan ya. Ketika teman-teman ada yang mau membayar hutang ya, ternyata sama si pemilik hutang disampaikan, saya sudah ikhlaskan hutang. Bahkan tidak hanya itu ya, ketika pulang masih dibawain beras, dibawain sayuran macam-macam. Ya, alhamdulillah ada yang testimoni seperti itu, dan dia yakin, semakin yakin bahwa tidak perlu uang untuk melunasi hutang-hutang. Ada juga yang
ingin melunasi hutang sebanyak 30 juta, ya, ketika dia datang dan ingin melunasi, maka dikatakan orang yang dihutang itu bilang, sudah lunas hutangnya. Ya, menurut hitungan orang yang hutang ini, yang dihutangi itu sudah lunas. Ya, padahal yang hutang merasa belum lunas. Masya Allah ya. Jadi kalau meterannya sudah benar, insya Allah airnya bisa mengalir deras. Ya, yang sakit pun seperti itu ya. Jangan yakin sama obat, jangan yakin sama dokter. Oke ya, siap amalkan ya. Itu yang pertama. Perbaiki meteran listrik. Ya, meteran listrik. Nah, selain la ilaha illallah, apa patokannya? Patokannya adalah ibadah wajib, teman-teman. Ya, meteran listrik ini patokannya ada dua ya. Meteran iman, tadi la ilaha illallah, dan salat wajib. Ya, salat wajib. Teman-teman bisa dicek ya. Sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat bisa celaka? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini saya ambil yang lalai itu adalah orang yang menunda-nunda sholat. Ya. Jadi sholatnya ditunda-tunda, teman-teman. Coba cek, teman-teman. Yang sekarang hidupnya susah, yang sekarang hidupnya hancur, cek sholatnya. Apakah teman-teman sering menunda-nunda sholat? Nah, kalau teman-teman menunda sholat, memang pantas. Ya, sekarang dalam kondisi celaka. Ya. Siapa yang mencelakakan? Allah. Dicelakakan kita dengan kondisi kita yang luar biasa ya. Ya, maka perbaiki sholat. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya untuk yang laki-laki ada 3 syaratnya. Yang pertama, teman-teman yang laki-laki wajib ya perbaiki sholat, yaitu dengan sholat di masjid tepat waktu, di awal waktu ya, sebelum waktu azan teman-teman udah ada di masjid. Ya, minimal teman-teman harus sholat tepat ya sebelum takbiratul ula ya, sebelum imam Allahu Akbar teman-teman sudah ada, jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, setelah waktu adalah caranya harus tempatnya ya, tempatnya harus di masjid, tempatnya harus di masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, caranya apa? Caranya berjamaah ya. Yang pertama harus tepat waktu ya, harus tepat waktu sebelum imam takbir teman-teman harus sudah ada, jangan sampai ketinggalan takbir pertama. Yang kedua, tempatnya ya harus di masjid atau musola ya. Yang ketiga harus berjamaah, nggak boleh sendiri ya. Ikuti ini insya Allah teman-teman ya. Tadi kalimat la ilaha illallah dizikirkan, terus sholat wajib dilakukan. Insya Allah dengan ini banyak teman-teman yang sudah selesai masalahnya. Ya, kalau untuk yang perempuan di mana? Perempuan sholatnya di rumah sama ya, harus tepat waktu. Tepat waktu di rumah. Ya. Lebih bagus lagi teman-teman semua sudah berada di masjid sebelum waktunya. Yang perempuan sudah siap sebelum waktu azan, sudah pakai mukena, sudah siap, ready. Ya, insya Allah teman-teman semua saya harapkan bisa mengamalkan ini sehingga Allah berkenan untuk menyelesaikan hutang teman-teman semua. Tidak usah lama-lama teman-teman, cukup lakukan selama 40 hari. Maka teman-teman akan melihat hasilnya. Ya, lanjut ya. Setelah itu adalah pulsa listrik ya. Tadi kita sudah benerin listriknya, kita sudah benerin meterannya. Sekarang kita isi pulsanya. Bagaimana cara mengisi pulsanya? Yaitu dengan ibadah sunnah ya. Kalau yang ingin rezekinya bertambah, maka ibadah sunnah yang berhubungan dengan rezeki perbanyak teman-teman. Ya, apa contohnya? Sholat duha. Teman-teman sholat duha pentokin teman-teman. Berapa? 12 rakaat. Setelah sholat duha teman-teman baca Al-Quran, surat Ar-Rahman. Ya. Setelah sholat duha baca surat Ar-Rahman. Setelah itu apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud teman-teman mentokin juga, mentok. Supaya apa? Supaya pulsanya banyak. Ya, kalau pulsanya banyak enak teman-teman, mau apa aja bisa. Ya, setelah pulsanya banyak mau apa aja bisa. Sholat tahajud berapa? 8 rakaat. Plus witir 3 rakaat. Ya. Jadi itu sunnah. Itu yang dilakukan. Terus sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Jadi sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Ya. Kecuali ba'diyah itu kecuali
asar dan subuh, tidak ada sholat setelah sholat wajib. Selain itu ada ya, sebelumnya ada, sesudahnya ada. Ya, untuk yang laki-laki diusahakan sholat tahiyatul masjid. Apa sholat tahiyatul masjid? Itu adalah sholat kita untuk menghormati masjid. Ya, untuk mengenai sholat dan lain-lain amal ibadah, teman-teman bisa cari, bisa download atau bisa beli bukunya, teman-teman baca dan pelajari. Ya. Terus bagaimana kalau yang tidak bisa membaca Al-Quran? Boleh dibaca Latinnya. Sambil teman-teman terus belajar, memperbaiki bacaan Qurannya. Oke ya. Selanjutnya kita hidupkan saklarnya. Ya. Mungkin kita sekarang pengen doa, pengen lunas, pengen kaya raya, dan lain sebagainya. Pengen penghasilan 100 juta setiap bulan. Pertanyaannya, dihidupkan tidak saklarnya? Teman-teman pengen air banyak, tapi saklarnya nggak dihidupin, nggak keluar airnya teman-teman. Ya, saklarnya ini apa? Saklar ini adalah doa. Ya. Pertanyaannya adalah, apa kita berdoa sama Allah untuk meminta selama ini? Ataukah kita hanya kepengen saja? Pengen tapi kita tidak pernah berdoa. Ya, jadi doa sebanyak-banyaknya. Kapan? Bebas, doa itu kapan saja boleh. Ya, setiap saat kita berdoa. Ya, yang utama kapan? Yang utama adalah setelah sholat wajib. Setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah berdoa. Yang setelah sholat duha berdoa. Setelah sholat tahajud berdoa. Oke ya teman-teman, doa dibanyakin ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Makin banyak berdoa, makin panjang kita menekan tombolnya ya. Berarti makin banyak air yang kita dapatkan. Setelah itu air akan ngalir ke tower. Nah, towernya ini apa? Towernya ini adalah ilmu teman-teman. Ya, ilmu. Jadi semakin banyak ilmu teman-teman, maka semakin besar towernya. Ya. Ilmu ini semua, ilmu mengenai dunia atau ilmu mengenai akhirat. Jadi saya harap teman-teman semua di sini bisa makin banyak ya untuk belajar. Termasuk ketika teman-teman melihat video ini, itu dalam rangka memperbesar towernya. Supaya apa? Supaya nampungnya banyak. Supaya nampungnya banyak teman-teman ya. Jadi kalau nampungnya sudah banyak, insya Allah airnya bisa banyak. Nah, dalam rangka menuntut ilmu, teman-teman, itu ada keberkahan. Ya, maka ilmu ini sebenarnya yang memberikan ilmu itu Allah. Yang memberikan kepahaman itu Allah. Jadi saya harap teman-teman bisa mengamalkan ya. Bagaimana caranya supaya Allah memberikan kepahaman, Allah ridho memberikan ilmu ke kita. Salah satunya, ya salah satu kuncinya teman-teman bayar. Ya teman-teman belajar ngaji, bayar ustadznya. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kepahaman, kita jadi pintar ngaji. Ya, meskipun ustadz itu tidak minta bayaran, bayar teman-teman. Ya, karena apa? Ada pertukaran energi. Ya, kita tidak bayar ilmunya gratis, tapi kita hargai waktu guru kita untuk mengajar kita bayar. Ya, berapa bayarnya? Semakin banyak semakin bagus. Ya, kenapa? Karena uang yang kita bayarkan untuk menuntut ilmu itu bernilai sedekah. Jadi pasti akan Allah balas. Ya, selain Allah berikan kepahaman kepada kita, Allah akan balas. Ya, Allah akan balas apa yang sudah kita berikan sesuai pahala sedekah ya. Minimal 10 kali lipat. Oke ya, itu tower ya, tower air. Jadi ilmu apapun ya, di sekolah kita bayar ya, di pesantren kita bayar untuk supaya Allah memberikan kepahaman ya. Nah, setelah towernya isi, belum tentu keran itu langsung ngalir ya. Kenapa? Bisa jadi kerannya posisinya tertutup. Pertanyaannya lah, apa yang menutup keran ini teman-teman ya? Yang menutup keran ini, yang menyebabkan keran ini tertutup adalah dosa kita teman-teman. Jadi teman-teman cek, kalau kita banyak dosa, wajar kita hidup susah. Kenapa? Keran gak akan ngalir, air tidak akan ngalir, karena dosa-dosa kita besar, dosa-dosa kita banyak ya, dosa-dosa kita banyak. Jadi bagaimana cara membukanya? Berarti kan ini harus kita buka kerannya ya. Cara bukanya adalah dengan sholat taubat teman-teman. Sholat taubat dan istighfar. Sholat taubat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya ya. Sholat taubat minimal teman-teman lakukan 1 hari sekali sebelum tidur, minimal
Kalau ingin rezeki teman-teman lebih banyak, sebelum tidur teman-teman bisa lakukan 4 rakaat. 4 rakaat sholat taubat. Ya. Sebelum sholat wajib, teman-teman lakukan 4 rakaat sholat taubat. Jadi sholat taubat sebelum sholat wajib, baru qobliyah. Ya, qobliyah kan setelah azan kan. Nah, kalau sebelum azan tidak bisa qobliyah. Jadi kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, baru sholat taubat 4 rakaat. Sesudahnya juga sama, kita sholat ba'diyah, ya. Setelah sholat ba'diyah baru sholat taubat. Ya. Nah, sebaik-baiknya sholat sunnah sebenarnya di rumah teman-teman ya. Jadi ba'diyah itu kalau memang teman-teman bisa di rumah, di rumah. Sholat taubatnya juga 4 rakaat setelah sholat wajib di rumah. Lebih utama teman-teman. Ya. Oke, jadi insya Allah kurang lebih itu ya. Ini yang singkat saja saya berikan. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa hubungi saya ya, di link deskripsi. Teman-teman nanti bisa saya ajarin ya materi ini selama 1 minggu ya, dan itu gratis teman-teman. Teman-teman nggak usah takut, itu gratis. Saya berikan gratis selama 1 minggu ya. Oke, silakan lihat atau cek link deskripsi ya. Insya Allah di situ teman-teman bisa masuk grup. Saya akan ajari selama 7 hari ya, gratis. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Kalau ada salah datangnya dari saya pribadi, kalau ada benar datangnya hanya dari Allah. Kepada teman-teman semua saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya Ari, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.